Ada yang menarik di sini. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa dari mantan penjajah seperti di negara-negara lain. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu pada saat itu diangkat sebagai bahasa perjuangan dan bahasa resmi proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys, salam sejahtera, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat pada hujung minggu ini. Oke guys, saya ingin mereaksi satu video ya dengan tajuknya yaitu Indonesia satu-satunya negara yang tidak mewarisi bahasa penjajah ya. Padahal 350 tahun Indonesia ini dijajah oleh Belanda ya. Itu faktanya guys ya. Benarkah sebegitu? Nanti kalian komentar di bawah ya. Sebab fakta bahwa sejak awal bermula dulu Indonesia memang tidak ingin menggunakan bahasa apa-apa pun. Sebab karena Indonesia ini tidak mahu bahwa bahasa Belanda itu menjadi sebahagian daripada bahasa di negerinya sendiri. Jadi Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri walaupun dijajah begitu lama. Tidak seperti negara-negara lainnya yang menggunakan bahasa-bahasa penjajah terutamanya, ataupun bahasa-bahasa itu bahasa rojak dicampur adukkan. Tetapi Indonesia ini uniknya menggunakan hanya bahasa Indonesia itu. Ya, kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini sebenarnya sebagai bahasa pemersatu di kalangan suku kaumnya yang ada di Indonesia itu. Walaupun dengan lebih kurang 700 suku kaum dan etniknya, tetapi tetap mereka bersatu di dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun lebih kurang 1.200 bahasa yang ada di Indonesia dengan etnik suku kaumnya itu, tetap juga menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi di Indonesia ini memang unik ya, unik. Ada juga slogan yang mengatakan bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Bukan bermakna mereka tidak menggunakan bahasa asing. Bukan bermakna mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tetapi utamakan bahasa Indonesia itu terlebih dahulu. Itu slogan yang ada. Oke guys, kita simak dulu video ini daripada channel Geografi ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan tekan juga butang loncengnya sekali. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Amerika Selatan dan Karibia dijajah oleh Spanyol selama hampir 350 tahun. Dan ketika merdeka, mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa nasional. Begitu pula dengan Brasil yang menggunakan bahasa penjajahnya, yakni Portugis. Ada pula Malaysia dan Singapura yang dijajah Inggris lebih dari 100 tahun. Meskipun bukan bahasa nasional, namun di Singapura, bahasa Inggris masuk sebagai salah satu dari 4 bahasa resmi. Dan di Malaysia, mereka masih menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut beberapa ahli, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. 350 Namun, mengapa tahun. penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Oke, itu. Mengapa Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Itu yang kita ingin semak dalam video ini, guys. Channel Geografi Meskipun ya. terdapat perbedaan mengenai angka pasti, berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda, namun bisa dipastikan, kontak Indonesia dengan Belanda dimulai sejak tahun 1596. Lama sudah. 1596 ya. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dari Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun. Kemudian pada tahun 1949, secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada yang menarik di sini. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa dari mantan penjajah seperti di negara-negara lain. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu pada saat itu diangkat sebagai bahasa perjuangan dan bahasa resmi proklamasi kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang kuat dan aspirasi untuk membangun negara merdeka dengan identitas budaya dan bahasanya sendiri.
Jika ditelusuri, rupanya jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda yang menjajah paling lama di Indonesia. Ternyata tidak terlalu memaksakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di wilayah jajahannya. Pada masa perdagangan VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda Bersatu, memiliki hubungan penting dengan perkembangan bahasa di Indonesia. Selama masa perdagangan VOC yang berlangsung sekitar 2 abad, dari abad ke-17 hingga ke-18, banyak pengaruh budaya dan bahasa Belanda yang masuk ke Indonesia. Namun bahasa Belanda tidak menjadi bahasa yang dominan atau resmi pada saat itu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia lebih banyak digunakan dalam perdagangan dan interaksi sehari-hari. Bahasa Melayu Patutlah juga guys, di Indonesia ini kan ramai yang berketurunan Belanda ya. Sebab dia punya jajahan itu lama ya, 350 tahun. Sebab itu ramai orang-orang dari Belanda yang kembali ke Indonesia kan. Sebab dia punya darah keturunan itu memang ada di Indonesia. Begitu juga dengan pemain-pemain ya, sepak bola itu. Banyak sebenarnya yang berkarir di luar negeri, tetapi dia mempunyai darah Indonesia. Itulah dia punya kesan ataupun dampak akibat daripada penjajahan yang terdahulu. Tapi itu dari segi rakyat, orang-orang di luar yang ada di Eropa berdarah keturunan Indonesia, tetapi Indonesia sendiri tetap juga masih menggunakan bahasa Indonesia itu. Di situ yang mereka jaga sungguh-sungguh. Itu sebetulnya telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di seluruh wilayah Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Hal ini membuat bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi yang umum di antara berbagai suku dan etnis Nusantara. Ketika Belanda masuk untuk memulai perdagangan selama masa VOC, Belanda mempengaruhi beberapa aspek budaya, termasuk musik, seni, arsitektur, dan bahasa. Namun, pengaruh bahasa Belanda cenderung lebih terlihat pada kata-kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Belanda memperkenalkan kata-kata baru dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Hal ini menjadi awal pengaruh bahasa Belanda di Nusantara. Bahasa Melayu yang digunakan luas di kawasan Nusantara mulai mengalami perkembangan sebagai bahasa yang lebih kaya dan formal, terutama terjadi pada abad ke-19, ketika bahasa ini digunakan dalam literatur, pers, dan pemikiran intelektual. Ketika pemerintah Belanda mengambil alih wilayah jajahan dari VOC pada awal abad ke-19, mereka lebih mudah dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan bahasa Melayu untuk menguasai penduduk asli. Dalam bidang pendidikan pun, alih-alih menggunakan kurikulum bahasa Belanda, pemerintah Belanda justru mengembangkan kurikulum Melayu untuk penduduk asli. Pada masa penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda, Belanda tidak terlalu bergairah untuk menceramahi dan mendidik penduduk asli, kecuali jika menyangkut kelompok yang dapat diuntungkan. Misalnya, kalangan bangsawan atau kelompok terpelajar. Bagi Belanda, rakyat jelata hanyalah budak yang bisa dimanfaatkan tenaganya saja. Namun pada awal abad ke-20, untuk mempertahankan kontrol penuh atas wilayah jajahannya, Belanda mulai mengenalkan bahasa Belanda secara luas. Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Belanda juga membuat kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan bahasa asli penduduk setempat. Selain itu, Belanda juga mengizinkan beberapa media massa seperti surat kabar untuk dicetak dalam bahasa Belanda. Bagus juga. Namun semua itu sudah terlambat, karena penduduk pribumi sudah disatukan dengan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Sudah terlambat. Sumpah Pemuda yang lahir di tahun-tahun pergerakan kemerdekaan, yaitu pada 1928 yang mengikrarkan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tentu hal ini menjadi tamparan bagi kolonial Belanda yang menunjukkan bahwa upaya persebaran bahasa mereka telah gagal. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang kuat dalam perjuangan nasional dan digunakan secara resmi setelah kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dan tekad untuk memiliki bahasa sendiri yang menggambarkan identitas dan persatuan nasional.
Setelah kemerdekaan, dilakukan upaya pemurnian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Hal ini melibatkan pemutusan kata-kata pinjaman asing dan pengembangan kosakata yang mencangkup berbagai aspek kehidupan modern. Proses ini dikenal sebagai bahasa Indonesia yang bersih atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa Belanda hanya menjangkau 2% dari total penduduk Indonesia saat kemerdekaan. Kebanyakan bangsawan menengah atas dan pengusaha yang bisa berbahasa Belanda. Pada saat itu, bahasa Inggris juga sudah berkembang sebagai bahasa penting dalam dunia bisnis. Ditambah lagi, sudah menjadi bahasa ketiga yang populer pada masa Belanda. Sehingga setelah Indonesia merdeka, bahasa Inggris mengambil alih bahasa Belanda sebagai bahasa terpenting kedua. Mempunyai pengalaman panjang di bawah kolonialisme Belanda, masyarakat Indonesia tentu memiliki sentimen negatif terhadap penjajahan dan penindasan kolonial Belanda. Sehingga membuat bahasa Belanda yang pernah disebarkan tidak dilestarikan ke generasi berikutnya. Meskipun di kalangan masyarakat bahasa Belanda punah seiring bergantinya generasi, namun bahasa Belanda dapat dipelajari di universitas seperti yang ada di Universitas Indonesia. Biasanya yang mempelajari bahasa Belanda ada hubungannya dengan studi hukum, sebab hukum Indonesia sebagian berdasarkan hukum Belanda dan banyak dokumen dari masa penjajahan masih berlaku. Di samping itu banyak sumber referensi sejarah, linguistik, filologi, kedokteran, teologi Kristen, dan misiologi banyak yang ditulis dalam bahasa Belanda. Fun fact-nya, menurut beberapa sumber, 10.000 kosakata orang Indonesia berasal dari bahasa Belanda loh, Geolovers. Mulai dari isyarat sederhana, ucapan sehari-hari, dan istilah teknologi. Sangat banyak dipengaruhi bahasa Belanda. Seperti kata kaos, berasal dari bahasa Belanda kaos, yang artinya kain tipis. Kata apotek, berasal dari bahasa Belanda apotek, yang artinya adalah tempat yang menjual obat-obatan. Kata kereta api berasal dari bahasa Belanda train, artinya kereta, dan spoorweg artinya jalan kereta api. Kalau kamu orang Jawa, mungkin bilangnya sepur, ya nggak sih? Selain itu, beberapa merek teh di Indonesia yang dibuat sejak era penjajahan masih mempertahankan ejaan dan desain Belandanya, seperti contoh kemasan ini. Pengaruh bahasa Belanda juga sangat terasa di Kota Malang. Pemerintah setempat melestarikan nama-nama jalan pada masa penjajahan Belanda yang masih menggunakan bahasa Belanda, seperti Ijenstraat, atau dalam bahasa Indonesia adalah Jalan Ijen. Ada juga nama-nama orang penting berkebangsaan Belanda yang menjadi nama jalan, seperti Daendels Boulevard dan Rijksstraatvan. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih, Geolovers? Oke guys, itu dia Indonesia. Mungkin satu-satunya negara mungkin ya tidak menggunakan bahasa penjajah itu. Tapi sudah tentu ada juga mungkin ya nenek moyang yang terdahulu di Indonesia ini yang fasih juga berbahasa Belanda ya. Sudah tentu ada, sebab angka jumlah 350 tahun itu bukanlah angka yang kita lihat dalam jangka masa yang pendek ya, itu sangat panjang, 350 tahun ya. Sudah tentu bahasa Belanda itu pasti ada yang penuturnya di Indonesia itu yang fasih ya. Tetapi Indonesia uniknya, dia tidak menggunakan sepenuhnya bahasa itu, tetap juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mereka, sebagai bahasa pemersatu. Itu yang bagusnya di Indonesia, itu yang hebatnya di Indonesia ini. Mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu, dan bahasa Indonesia itu juga digunakan yang oleh pemuda-pemudi, oleh semua rakyatnya untuk mengusir penjajah itu. Dengan kebersamaan mereka itu, dengan persatuan mereka itu, melalui satu bahasa, mereka dapat mengusir Belanda daripada Indonesia itu. Dan orang-orang zaman dahulu pun memang sempatlah menggunakan bahasa Belanda ini kan di dalam pendidikan, dan Belanda juga sempat mengeluarkan bahasa-bahasa Belanda itu di dalam news ataupun di dalam surat kabar harian mereka dulu di Indonesia. Tetapi tetap juga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri.
Oke guys, mungkin kalian lebih mengetahui terkait dengan perkara ini ya. Tapi saya sangat terkejut juga lah, sebab kalau di negara-negara lain sudah tentu bahasa-bahasa yang mantan penjajahan di situ negara mereka itu digunakan sedikit demi sedikit di dalam bahasa petuturan harian. Tetapi berlainan dengan Indonesia itu, tetap mereka mengutamakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara mereka, dan juga bahasa asing itu tetap mereka pelajari, tetapi tetap digunakan, diutamakan itu bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Bapak Jokowi yang sering ke luar negara, dia menggunakan bahasa Indonesia itu di dalam ucapannya. Itu yang unik Indonesia. Dan sekarang ini bahasa Indonesia itu sudah resmi bisa untuk digunakan di dalam UNESCO itu. Itu yang penting. Oke guys, sampai di situ saja. Tania, selamat untuk bahasa Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Semoga kalian tetap mempertahankan bahasa Indonesia itu walau di mana juga kalian berada. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terkini daripada kalian, untuk saya juga mempelajari bahasa Indonesia ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.